Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5541 dari Perintah Kaisar Naga kembali ke Kabupaten Dongxiang. David dan Humazi merasakan ikatan itu terlepas, dan mereka segera berjuang untuk berdiri. Mereka menatap formasi yang menghilang di sekitar mereka, dan mayat kering yang ditinggalkan Sue Wuing di tanah, semuanya dengan ekspresi terkejut. Baru saja, apa yang baru saja terjadi? Humazi bertanya dengan bingung. David juga kebingungan. Ia hanya ingat bahwa jiwanya ditarik oleh Sue Wuing, dan kemudian ia kehilangan kesadaran. Adapun apa yang terjadi setelahnya, ia tidak tahu. Pada saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah datang dari lautan kesadaran David. Wah, kau beruntung kali ini. Jika aku tidak membantumu, jiwamu pasti sudah disedot oleh orang itu. David terkejut dan bertanya dengan cepat. Senior, kau baru saja menyelamatkanku? Bukankah kau lemah dan hampir mati? David tidak mengerti. Jiwa Raja Iblis Awan Merah sangat lemah setelah pertempuran dengan pemakan jiwa. Ia hampir mati. Bagaimana ia bisa membantunya? Sial, aku lemah. Di lautan kesadaranmu, akan mudah bagiku untuk menghancurkan jiwa orang itu. Akulah Raja Iblis dari surga ke-9. Orang ini bukan apa-apa. Raja Iblis ciun menyombongkan diri. Terima kasih banyak, senior. David tidak tahu apa yang terjadi di lautan kesadaran, jadi ia hanya bisa berterima kasih kepada Raja Iblis ciun terlebih dahulu. Jangan sungkan padaku, kata Raja Iblis ciun dengan bangga. Namun, jiwa orang itu akhirnya diserap oleh buku kuno emas, yang menyelamatkanku dari banyak masalah. David kemudian menyadari bahwa jiwa yang ada di Sue Wuing barusan diserap oleh Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Bahkan jiwa Raja Iblis ciun takut pada Daluo Golden Classic, jadi jiwa Sue Wuing bahkan lebih rendah lagi. Melihat ekspresi David, Raja Iblis Awan Merah segera menjelaskan, tapi aku memang menghajar orang itu. Jangan pikir aku menyombongkan diri. Tidak, senior, kaulah sosok terkuat di surga ke-9. Bagaimana mungkin kau menyombongkan diri? Kata David sambil tersenyum tipis. Hal ini membuat Raja Iblis Awan Merah sedikit tersipu, dan ia mengabaikan David begitu saja. Humazi menatap mumi Sue Wuing di tanah dan bertanya, David, apa yang harus kita lakukan sekarang? David tersadar dan menatap mumi di tanah, kilatan dingin di matanya. Sue Wuing sudah mati. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan petunjuk tentang jiwa rakyatmu darinya. Setelah itu, David berjalan mendekati mumi Sue Wuing dan mulai memeriksa tubuhnya. Tak lama kemudian, ia menemukan liontin giok hitam di lengan Sue Wuing. Liontin giok itu berwarna hitam pekat, diukir dengan rune aneh, dan memancarkan aura dingin. Apa ini? Tanya Humazi penasaran. David dengan saksama memeriksa liontin giok itu dan berkata, ini pasti token dari Aula Dao Jahat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Setelah itu, David menyimpan liontin giok itu dan berkata kepada Humazi, Tuan Hu, mari kita pergi dulu dan cari tempat yang aman untuk mempelajari liontin giok ini secara detail. Humazi mengangguk, dan mereka berdua berbalik dan meninggalkan cabang Aula Dao Jahat tanpa ragu. Ketika mereka berjalan keluar lembah, mereka mendapati hari sudah larut malam di luar. Cahaya bulan memancarkan keindahan yang aneh di bumi, menambahkan sentuhan keindahan yang mencekam pada hutan pegunungan yang suram. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Humazi. David berpikir sejenak dan berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu, lalu cari cara untuk mempelajari liontin giok ini. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu tempat aman di sekitar sini? Humazi berpikir sejenak dan berkata, kita bisa kembali ke Kabupaten Dongxiang untuk beristirahat. Di sana juga aman. David melirik Humazi. Dia tahu bahwa Humazi pasti berpikir untuk kembali ke Kabupaten Dongxiang untuk bermain-main dengan wanita. Bab 5542 dari Perintah Kaisar Naga. Jangan pernah lupa. Lagi pula, Im Yuna telah menemukan dua wanita untuk menemani Humazi. Kembali sekarang akan menjadi kesempatan bagus untuk melanjutkan kesenangan mereka. Namun, itu akan sulit bagi kedua pelayan itu. Mereka kesulitan berjalan setelah disiksa oleh Humazi. David mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke Kabupaten Dongxiang. David setuju untuk kembali ke Kabupaten Dongxiang karena ia ingin melihat apakah liontin giok tanpa bayangan darah dapat membantu memulihkan jiwa ayah Im Yuna.
Meskipun ia tahu jiwa ayahnya telah diserap, Aula Dao Jahat sangat memahami seluk-beluk jiwa, dan mungkin ada cara lain untuk memulihkannya. Tanpa ragu, kedua pria itu menuju Kabupaten Dongxiang. Angin dan pasir terus mengamuk, menderu dan berlari kencang di langit seperti binatang buas yang mengamuk. Namun, suasana hati David dan Humazi benar-benar berbeda dari saat mereka tiba. Dulu, mereka dipenuhi ketidakpastian dan keinginan untuk mengungkap kebenaran. Sekarang, mereka merasakan ketenangan dan keyakinan. Berjalan. Menembus malam yang kelam, mereka tiba di gerbang Kabupaten Dongxiang sekali lagi. Di bawah cahaya redup, gerbang kota tampak kuno dan hikmat, bagaikan seorang penjaga yang diam, menyaksikan naik turunnya kota. Ketika para prajurit yang menjaga kota melihat mereka, secercah kekaguman langsung terpancar di mata mereka, dan mereka bergegas dan dengan hormat memberi jalan, tak berani menghalangi mereka sedikit pun. Bagaimanapun, aura kuat yang dilepaskan David terakhir kali bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menekan mereka begitu keras hingga mereka tak bisa bernapas, dan mereka masih mengingatnya dengan jelas. Keagungan dan kekuatan yang terkandung dalam aura itu membuat mereka merasakan ketakutan dan kekaguman dari lubuk hati mereka. Humazi memandangi penampilan para prajurit yang penuh hormat, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ia berkata sambil tersenyum, "Aku tak menyangka para prajurit Kabupaten Dongxiang begitu bijaksana. Lihatlah betapa ketakutannya mereka, seolah-olah kita ini semacam banjir dan binatang buas." David tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan ketidakpedulian yang melampaui dunia biasa. Ia berkata, "Kekuatan menentukan segalanya, itulah hukum alam abadi. Di dunia yang hanya ada satu kekuatan yang mampu bertahan, hanya dengan kekuatan luar biasa seseorang dapat membangkitkan rasa hormat dan kekaguman." Keduanya memasuki kota. Jalanan masih terang benderang, seolah seterang siang hari. Para pedagang berjejer di sepanjang jalan, menjajakan beragam barang, hidangan harum, senjata ajaib yang luar biasa, dan segala macam peralatan aneh. Suasana ramai. Suasana ramai itu seolah mencerminkan vitalitas dan energi kota. "Ayo kita ke kediaman Lin dulu," kata David, sedikit memiringkan kepalanya untuk menyapa Humazi. Tatapannya tegas dan tenang, seolah ia sudah siap menghadapi apapun. Humazi mengangguk, secercah harapan terpancar di matanya. Lagi pula, ia tak bisa melupakan selera kedua pelayan itu. Kedua dayang itu lembut dan anggun, bagaikan bunga di musim semi, dan setiap kali membayangkan mereka membuatnya gatal. Keduanya segera tiba di kediaman Lin. Rumah besar itu megah, gerbang merahnya yang megah dan megah. Singa-singa batu di depan gerbang tampak megah, seolah menjaga kedamaian rumah besar itu. Ketika Lin Yuner mendengar para pelayan melaporkan bahwa David dan Humazi telah kembali, ia sangat gembira dan bergegas keluar, roknya terangkat. Rambutnya berkibar lembut saat ia berlari, bagaikan satin hitam. Wajahnya penuh kejutan, dan matanya yang cerah berbinar gembira. "Teman Chen, Tuan Hu, Anda kembali." Suara Lin Yuner yang tajam bergema di udara, bagaikan not musik terindah di dunia. Matanya mengamati kedua orang itu, seolah mencari sesuatu, dengan sedikit kecemasan dan antisipasi di matanya. "Nona Lin, kami kembali." David mengangguk sedikit, nadanya tenang dan mantap. Lalu jiwa ayahku?" Lin Yuner bertanya dengan gugup, tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung pakaiannya, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Bab 5543 dari Perintah Kaisar Naga, Puncak Kehidupan. Sepertinya ini adalah instrumen magis yang digunakan oleh Aula Jalan Jahat untuk mengumpulkan dan menyimpan jiwa. Gumam David dalam hati, matanya memancarkan kebijaksanaan dan perenungan. Ia mulai mempelajari rune pada liontin giok dengan saksama. Rune-rune ini sangat rumit, seperti kode misterius, yang mengandung prinsip-prinsip kekuatan jiwa yang mendalam. Sambil mempelajarinya, David menyimpulkan dalam benaknya cara menguraikannya. Alisnya berkerut dan mengendur secara bergantian, seolah-olah ia sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan rune-rune tersebut. Waktu berlalu, dan David benar-benar tenggelam dalam penelitiannya. Ia seolah melupakan segalanya, hanya berfokus pada liontin giok di tangannya dan deduksi dalam benaknya. Sementara itu, dari kamar Humazi, ledakan tawa dan kegembiraan terdengar. Dua pelayan dengan tekun merawat Humazi, wajah mereka dipenuhi senyum lembut, mata mereka menunjukkan pengabdian yang tunduk dan malu-malu kepadanya. Humazi berbaring di tempat tidur, menikmati kenikmatan yang tak tertandingi. Wajahnya dipenuhi kepuasan, seolah-olah ia telah mencapai puncak hidupnya. "Nona Lin bijaksana dan tahu apa yang kubutuhkan," pikir Humazi,
sorot matanya memancarkan rasa bangga dan kepuasan. Beberapa hari berikutnya, David mempelajari liontin giok itu siang dan malam. Ia lupa makan dan tidur, dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk meneliti. Lin Yuner datang mengunjunginya setiap hari dan membawakannya embun peri dan buah peri. Melihat kerja keras David, hati Lin Yuner dipenuhi rasa syukur. Ia tahu David mempelajari liontin giok itu dengan giat demi ayahnya. Di sisi lain, Humazi menghabiskan hari-harinya di kamar, menikmati waktu bersama kedua pelayannya. Ia bahkan jarang keluar kamar, sepenuhnya tenggelam dalam zona nyamannya. Seolah-olah dunia baginya hanya terdiri dari kedua pelayan itu dan tempat tidur yang hangat. Tuan Hu, kesehatan Anda takkan sanggup menanggung semua ini. Kata Lin Yuner cemas, matanya menunjukkan kekhawatiran. Humazi tertawa terbahak-bahak, sedikit nada meremehkan dalam tawanya. Jangan khawatir, Nona Lin, saya dalam kondisi sehat walafiat. Benda kecil ini bukan apa-apa. Dulu, saya bisa berhubungan seks dengan 10 wanita sendirian tanpa masalah. Lin Yuner menggelengkan kepalanya tanpa daya, tak berkata apa-apa lagi. Ini pertama kalinya ia bertemu pria seperti itu yang rela mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Setelah beberapa hari meneliti dengan tekun, David akhirnya mendapatkan sedikit pemahaman tentang liontin giok tersebut. Liontin giok ini adalah artefak rahasia dari Aula Dao Jahat, yang khusus digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan jiwa. Hanya para tetua yang memenuhi syarat untuk memakainya. Biksu Aula Dao Jahat biasa hanya boleh menggunakan kantong penyimpanan jiwa untuk menyimpan jiwa mereka. Rune di dalam liontin giok mengandung prinsip energi jiwa yang kuat, yang mampu mengekstrak jiwa seorang kultivator secara paksa dan menyegelnya di dalam liontin giok. Jadi begitu. Pantas saja Sue Wuing mampu mengumpulkan begitu banyak jiwa kultivator. David tiba-tiba menyadari, matanya memancarkan rasa lega. Namun, ia belum menemukan cara untuk melepaskan jiwa-jiwa tersebut. Desain liontin giok itu cerdik, hanya memungkinkan aliran masuk, bukan aliran keluar. Begitu jiwa tersedot, akan sulit untuk dilepaskan. Sepertinya aku perlu menemukan cara untuk mematahkan ini. Kata David, mengerutkan kening, matanya memancarkan tekad dan kegigihan. Ia percaya bahwa dengan penelitian yang gigih, ia akan dapat menemukan cara untuk mematahkannya. Ia terus mempelajari rune pada liontin giok, mencoba menemukan cacatnya. Jari-jarinya dengan lembut membelai liontin giok, seolah merasakan setiap perubahan rune. Saat itu, ia menemukan bahwa rune pada liontin giok tampak membentuk formasi melingkar. Formasi ini terus-menerus menyerap energi jiwa di sekitarnya sambil menyegel jiwa dengan kuat di dalam liontin giok. Bab 5544 dari Perintah Kaisar Naga, kau ingin membunuhku. Jika aku bisa memutus siklus ini, mungkin aku bisa membebaskan jiwanya. Mata David berbinar, penuh kegembiraan dan antisipasi. Ia seolah telah melihat kunci harta karun tersembunyi. Dengan memutus formasi ini, ia bisa menyelamatkan ayah Lim Yun Ah. Ia mulai menyerang rune pada liontin giok dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya menyambar rune tersebut bagaikan benang tak terlihat. Namun, pertahanan liontin giok itu begitu kuat sehingga serangannya sia-sia. Rune-rune itu, bagaikan perisai yang kokoh, memantulkan kembali seluruh kekuatan jiwanya. Sepertinya aku butuh lebih banyak kekuatan. Pikir David, matanya menunjukkan tekad. Ia tahu bahwa menghadapi senjata sekuat itu, hanya kekuatan yang lebih besar yang bisa mematahkannya. Ia mulai mengalirkan energi abadi di dalam tubuhnya, menyalurkannya ke jari-jarinya, lalu mengetuk rune pada liontin giok. Energi abadi itu, bagaikan naga emas, melesat menuju liontin giok dengan kekuatan yang luar biasa. Bas! Dengan suara lembut, rune pada liontin giok mulai berkilauan. David bisa merasakan kekuatan jiwa di dalam liontin giok berfluktuasi hebat. Fluktuasi itu bagaikan firasat badai, memenuhinya dengan antisipasi. Berhasil. Jantung David berdebar gembira, kegembiraannya bagaikan bunga yang mekar. Ia meningkatkan energi abadinya dan terus menyerang rune pada liontin giok. Energi abadi itu melonjak seperti air pasang, terus-menerus menghantam rune pada liontin giok. Seiring waktu berlalu, butiran keringat membasahi dahi David. Butir-butir keringat mengalir di pipinya bagai mutiara. Ia telah menyerang terus-menerus selama hampir 1 jam, tetapi rune pada liontin giok itu tetap utuh. Ini bukan solusi? Kata David, mengerutkan kening, matanya menunjukkan kecemasan dan pikiran. Ia mulai mempertimbangkan metode lain,
mencoba menemukan cara yang lebih efektif untuk mematahkan mantranya. Saat itu, ia teringat kode emas Daluo di lautan kesadarannya. Kode itu berisi hukum-hukum yang kuat dan mungkin membantunya menguraikan liontin giok. Kode emas Daluo terasa seperti harta karun yang tak berujung, berisi misteri dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. David memfokuskan pikirannya dan mulai memancarkan jiwanya. Liontin giok itu merasakan jiwa David dan mulai menyerapnya dengan panik. David menggunakan jiwanya untuk menarik liontin giok itu ke dalam lautan kesadarannya. Saat liontin giok itu memasuki lautan kesadarannya, Raja Iblis Awan Merah langsung menghindar ketakutan. Liontin giok itu khusus mengumpulkan jiwa, dan Raja Iblis Awan Merah hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dan kemungkinan besar akan diserap. David, untuk apa kau membawa benda ini? Apa kau mencoba membunuhku? Raung Raja Iblis Awan Merah. Senior, aku hanya mencoba menghancurkan liontin giok ini. David selesai berbicara, lalu mulai berkomunikasi dengan kode emas Daluo di dalam lautan kesadarannya. Jiwanya, bagaikan benang tak kasat mata, menembus jauh ke dalam lautan kesadarannya, menjalin koneksi dengan kode emas Daluo. Tak lama kemudian, cahaya keemasan memancar dari kode emas Daluo dan menyatu dengan liontin giok. Liontin giok itu mengeluarkan suara lembut, dan rune di atasnya mulai berkedip cepat. Rune yang berkilauan itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip, memancarkan aura misterius dan kuat. David dapat merasakan bahwa formasi melingkar liontin giok itu sedang dihancurkan. Hebat! Hati David dipenuhi sukacita, gelombang sukacita menyapu dirinya seperti air pasang. Ia terus berkomunikasi dengan kode emas Daluo, meningkatkan output kekuatan hukum tersebut. Kekuatan hukum tersebut, bagaikan benang emas, terus-menerus melilit rune pada liontin giok, berusaha menghancurkannya sepenuhnya. Akhirnya, dengan bantuan kode emas Daluo, formasi melingkar liontin giok tersebut hancur total.